Kita dapat melihat pada contoh penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 dengan harga di atas 66 juta dari nilai buku. Yang kedua, diferensial sebesar 66 juta pada tanggal akuisisi dialokasikan sebesar 8 juta ke tanah dan 48 juta ke peralatan dengan sisa masa manfaat 10 tahun dan 10 juta ke goodwill. Manajemen memutuskan bahwa pada akhir tahun 2001 goodwill mengalami penurunan nilai dan harus diturunkan sebesar 2.500.000. Setelah itu nilai goodwill konstan. Yang ketiga, selama tahun 2002 PT Induk membayar dividen sebesar 60 juta, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta. Yang keempat, selama tahun 2002 PT Induk menjual tanah yang dibelinya pada tahun 2001 seharga 40 juta ke non-afiliasi seharga 70 juta. Yang kelima, PT Anak membeli peralatan baru dan dari pihak tidak berhubungan istimewa pada akhir tahun 2002 senilai 100 juta. Di sini kita dapat melihat informasi neraca konsolidasi per 31 Desember 2001 dan 2002 adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember, kas pada 2001 sebesar 269 juta dan pada 2002 kas sebesar 276 juta. Utang usaha pada 2001 31 Desember sebesar 125 juta dan pada 2002 sebesar 230 juta. Persediaan pada 2001 sebesar 175 juta dan pada 2002 270 juta. Tanah pada 2001 sebesar 223 juta dan 2002 sebesar 183 juta. Bangunan dan peralatan pada 2001 sebesar 1.448 juta dan pada 2002 sebesar 1.548 juta. Goodwill pada 2001 sebesar 7.500 dan pada 2002 7.500. Jadi total debit yang dihasilkan pada 31 Desember 2001 sebesar 2.247.500 dan pada 2001 sebesar 2.514.500. Total akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2001 sebesar 774.800.000 dan pada 2002 sebesar 849.600.000. Utang usaha pada pada 2001 sebesar 200 juta, pada 2002 sebesar 230 juta rupiah. Dan utang obligasi pada 2001 sebesar 300 juta dan pada 2002 sebesar 300 juta. Saham biasa pada 2001 sebesar 500 juta dan pada 2002 juga sebesar 500 juta. Saldo laba pada 2001 sebesar 408.700.000 dan pada 2002 sebesar 563.900.000. Kepemilikan minoritas pada 2001 sebesar 64 juta dan pada 2002 sebesar 71 juta. Jadi total kredit pada 31 Desember pada 2001 sebesar 2.247.500 rupiah dan pada 2002 sebesar 2.514.500. Pada laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 720 juta dan mencatat keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta menghasilkan total sebesar 750 juta. Dikurangi harga pokok penjualan 340 juta, beban penyusutan 76 juta, beban penyusutan 76 juta 800, beban lain-lain 105 juta. Untuk dikurangi dengan laba dikurangi maka menghasilkan laba tersedia untuk semua pemegang saham sebesar 228.200 pada pendapatan kepemilikan minoritas 15 juta. Jadi menghasilkan total laba bersih konsolidasi sebesar 213.200.000.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi memiliki akun-akun sebagai berikut, yaitu laba bersih sebesar 213.200 terdapat pada debit, beban penyusutan sebesar 76.800 terdapat pada debit, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 15 juta pada kredit, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 15 juta terdapat pada debit, keuntungan penjualan tanah 30 juta terdapat pada kredit, kenaikan piutang usaha sebesar 105 juta terdapat pada kredit, kenaikan persediaan sebesar 95 juta terdapat pada kredit, kenaikan piutang usaha sebesar 30 juta terdapat pada debit. Pada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu akuisisi peralatan terdapat 100 juta pada kredit, penjualan tanah sebesar 70 juta pada debit. Pada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dividen untuk pemegang saham induk perusahaan, yaitu 60 juta terdapat pada kredit, dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar 8 juta pada kredit, dan kenaikan kas sebesar 7 juta. Jadi total arus kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar 405 juta pada kredit dan 405 juta juga pada debit. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam konsolidasi setelah akuisisi interim. Pada saat satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Oleh karena itu, pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan lain. Hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, pendapatan dari beban anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi seakan-akan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal dan mengurangi bagian induk perusahaan atas laba sebelum akuisisi anak perusahaan di bagian paling bawah dari laporan laba rugi konsolidasi. Yang kedua, hanya bagian pendapatan dari beban yang diperoleh anak perusahaan setelah tanggal penggabungan usaha yang dimasukkan dikali 0,80. Untuk memahami konsolidasi setelah pembelian interim, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2001, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga nilai buku 246.400.000. PT Anak melaporkan laba dividen untuk tahun 2001 sebagai berikut. Sebelum penggabungan usaha dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni, laba bersih sebesar 20 juta, dividen sebesar 12 juta. Setelah penggabungan usaha, yaitu dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember, laba bersih sebesar 30 juta dan dividen sebesar 18 juta. Di sini kita dapat melihat nilai buku saham PT Anak pada tanggal 1 Juli 2001 tanggal penggabungan usaha dihitung sebagai berikut. Nilai buku PT Anak tanggal 1 Januari 2001 saham biasa yaitu 200 juta, saldo laba 100 juta, menghasilkan total sebesar 300 juta. Laba bersih 1 Januari sampai 30 Juni 2001 sebesar 20 juta, dividen 1 Januari sampai 30 Juni 2001 sebesar 12 juta. Jadi nilai buku PT Anak tanggal 1 Juli 2001 sebesar 308 juta dikali dengan kepemilikan PT Induk sebesar 0,80 menghasilkan nilai buku saham yang diakuisisi PT Induk pada tanggal 1 Juli 2001 sebesar 246.400.000. Situasi kepemilikan pada tanggal 1 Juli 2001 adalah sebagai berikut. Biaya perolehan investasi sebesar 246.400.000, nilai buku 1 Juli 2001 pada saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 108 juta, dijumlahkan maka menghasilkan total 308 juta, dikali dengan kepemilikan PT Induk 0,80
dikurangi dengan 246.400 dan diferensial tercatat tidak ternilai. Selanjutnya, ayat jurnal induk perusahaan. PT Induk mencatat pembelian saham PT Anak dengan ayat jurnal berikut. Investasi saham pada PT Anak 246 juta pada debit dan kas 246 juta 400 pada kredit untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Selama pertengahan tahun kedua tahun 2021, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dari dividen PT Anak. Selama pertengahan tahun kedua tahun 2021, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dari dividen PT Anak menggunakan metode ekuitas, yaitu kas pada investasi saham PT Anak pada debit 14.400 dan kredit 14.400 untuk mencatat dividen dari PT Anak, yaitu 18 juta dikali 0,80. Yang ketiga, investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan pada debit 224 juta dan pada kredit 24 juta untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu 30 juta dikali 80. Yang berikut adalah kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi per 13 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Eliminasi yang keempat yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan dan investasi pada saham biasa PT Anak, yaitu pendapatan dari anak perusahaan 24 juta, pada dividen diumumkan 14 juta, investasi pada saham PT biasa PT Anak sebesar 9.600.000 untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Eliminasi yang kelima yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas 10 juta, pada dividen diumumkan 6 juta dan kepemilikan minoritas 4 juta untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Eliminasi yang keenam yaitu saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, laba anak perusahaan pra-akuisisi 16 juta, pada dividen diumumkan 9.600.000, investasi pada saham biasa PT Anak 246.400.000, kepemilikan minoritas 60 juta, untuk mengeliminasi saldo investasi awal 16 juta yaitu dapat dari 20 juta dikali 0,80 dan 9.600.000 dapat dari 12 juta dikali 0,8. Sekian presentasi.